Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih dari spesial daerah istimewa Yogyakarta, masih membahas tentang tema kenangan masa lalu bikin susah move on. Dan Masya Allah ya, tadi Ustadz Maulana sempat membahas bahwa Rasulullah itu dikasih hadiah sama Allah pada saat bersedih, kehilangan istri, kehilangan paman, dikasih jalan-jalan yang namanya Isra Mi'raj. Dan ini Masya Allah, tapi apakah cukup dengan jalan ini aja atau mungkin dari diri sendiri yang bisa bikin move on atau butuh bantuan orang sekitar juga nih dukungannya untuk kita bisa move on. Coba kita minta guru kita Ustaz Syam mohon izin menjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Maka subhanallah kalau berbicara tentang baginda Nabi Muhammad Salim barik alaih. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Islam Itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira Ibu pernah nggak ngebayangin gitu? Gimana ya rasanya jadi nabi gitu ya? Gimana rasanya jadi orang pilihan Allah? Tapi kalau kita melihat sejarahnya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau juga yang paling berat ujiannya. Subhanallah, lahir udah nggak punya bapak. Kemudian usia 6 tahun ibunya pun meninggal dunia. Datang ke rumah kakeknya selama 2 tahun udah meninggal dunia juga. Bersama dengan pamannya anaknya banyak 11 orang miskin subhanallah. Kemudian mau berdakwah ke Taif cuma bawain ayat-ayat dibalas dengan lemparan batu. Subhanallah, diboikot di kota Mekah, ujiannya sangat besar. Belum tentu kita bisa melalui apa yang dilalui oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata hiburan dari Allah luar biasa. Suatu ketika baginda Nabi SAW sedang menggendong anaknya yang meninggal dunia. Anak laki-laki Nabi SAW meninggal dunia semua yang kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiburnya dengan cara apa? Karena ketika Nabi SAW menggendongnya terdengar dari suara tetangganya mengatakan, wah batara Muhammad, udahlah Muhammad gak punya keturunan, anak laki-lakinya meninggal lagi, Muhammad gak punya keturunan. Ini yang ngatain dia adalah pamannya sendiri. Lalu Allah menghiburnya dengan cara apa? Allah turunkan satu surah, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah singkat yang menjadi favorit kita semua. Nabi diturunkan surah singkat ini ketika Nabi sedang menggendong bayinya yang sudah meninggal dunia. Dalam keadaan Nabi SAW menangis, Allah turunkan surah yang singkat ini. Nabi menongakkan kepalanya ke atas, lalu tersenyum. Nabi memanggil para sahabat, sahabat dengarkan ayat Allah yang baru turun. Dengarkan kalian semua, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikanmu sesuatu yang banyak. Al-kautsar bisa bermakna kebaikan Allah yang lebih banyak. Maksudnya ketika kita bersedih, ayo kita ingat nikmatnya Allah. Hanya dengan mengingat kebahagiaan, kesedihan itu bisa hilang. Fasalli, dan sholatlah, mintalah. Kenapa sholat? Sahabat Nabi SAW terkena anak panah kakinya. Ketika mau diamputasi kakinya, dia bilang, amputasi kakiku ketika aku sedang sholat, karena aku tidak akan merasakan apa-apa ketika aku sholat. Makanya Nabi bilang, arihna bis sholat, senangkan aku dengan sholat, senangkan aku dengan sholat. Maka kalau dikatakan bisakah orang move on tanpa bantuan orang lain, rasanya bisa dengan bantuan Allah. Tapi kita makhluk sosial, tentu saja kita butuh doa daripada orang lain. Karena doa saudara untuk saudaranya adalah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa orang tua. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, Ustaz Maulana sini aja. Ya. Sekarang kita lanjut lagi sini Ustaz Iya, iya. nih. Apa itu? Kalau orang yang lagi sedih, Lagi itu sedih. butuh doa. Hmm. Doa apa? Doa bikin ketenangan. Iya. Apalagi kan sedih, ini dihantui masa lalu. Silakan Ustaz Maulana. Baik. Membicarakan tentang doa. Ala bisikrillah tatmainnul qulub. Jamaah. Ada amalan yang paling gampang kalau ada masalah. Salat,
Dan sesudah salat baca doa ini. Baca ini. Baca ini. Baca. Habis sholat. Habis salat. Doanya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baca ini. Astagfirullahaladzim. Ayo semua tangannya naik ke atas. Kalau sudah salat itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, Ya Allah, hilangkanlah hilangkanlah susahku susahku dan dukaku. dan dukaku. Itu yang dibaca sesudah salat. Astagfirullahaladzim. Lalu kita baca istighfar tapi tangan astagfirullahaladzim, ya Allah hilangkanlah susahku dan dukaku. Susah di sini, duka di sini. Dan yang paling hebat, ketika ada susah di atas susah, duka di atas duka, maka jangan lupa baca doanya Nabi Yunus. Tahu doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perbanyak kalimat itu. Kenapa? Karena bisa jadi atas apa yang menimpa dirimu, atas perbuatan dirimu sendiri, maka diminta untuk mengakui. Kenapa ada orang sakit? Karena dia kurang istirahat. Saya alhamdulillah tidak pernah disuntik karena tidak pernah sakit. Dan kalau sakit saya langsung istirahat karena saya takut disuntik. Jamaah. Jadi Allah menunggu kita mengakui dosa kita. Maka sadarkan diri kita. Sujud, berbisik di tempat sujud, terdengarnya di langit. Bukan curhat di sosial media. Makanya kita berada di 3 bulan yang luar biasa. Rajab, Sa'ban, Ramadan. 2, 3. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ingat, jangan lupa angkat tangan kita berdoa. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi sebenarnya doanya simpel ya. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana ya. Banyak istighfar sama Allah. Baca doa Nabi Yunus. Masya Allah. Berdoa di ketika sujud. Masya Allah. Itu luar biasa. Tapi ingat kalau berdoa dalam sujud jangan bergerak lidahnya. Iya. Kenapa? Cuma dalam hati. Kapan bergerak lidah berarti menambah bacaan sujud. Nah sekarang kita lanjut lagi jamaah. Nah nih kita lanjut di permasalahan yang orang nggak bisa move on lainnya nih. Karena mungkin ya mantannya ini nih banyak banget kenangan-kenangan yang baiknya. Pada saat dia diajak balikan, wah atau mungkin sering ketemu curhat akhirnya aduh gimana ya, terima lagi nggak ya, dia ini baik banget gitu. Sedangkan kita sama-sama belum nikah. Nah coba Ustazah Lulung, nah ini apa yang harus dilakukan nih? Kenapa? Menghadapi mantan yang so sweet. So sweet, Iya, padahal udah jadi mantan. Balikan apa enggak ya? Nah terus tiba-tiba nih mantannya ini minta balikan. Kebetulan mereka dua-duanya masih single. Pemirsa yang dirahmati Allah, ngomongin soal balikan sama mantan, namanya juga hati, ya enggak sih? Kembali lagi hati bisa terbolak-balik. Bahkan namanya manusia biasa, kadang cinta, kadang sayang, kadang benci. Dalam surat Al-Kahfi dinyatakan pemirsa, Qul innama ana basyar, katakanlah aku adalah manusia biasa, secara biologisnya sama, bisa sedih, bisa sakit hati. Artinya mungkin kemarin dia kesel. Tiba-tiba hatinya berubah, itu mantan pengen balikan lagi. Apakah Bapak mau balikan lagi? Tapi itu kan tadi jomblo ya, jomblo bahagia ya. Oh, berarti yang pertama tanyakan hatimu. Istaftik kolbaka. Kenapa? Basyar itu tadi kita awali adalah kulit. Coba mohon izin ya. Ibu saya cubit, sakit gak Bu kalau saya cubit? Sakit, kalau saya kelitikin, geli, dikelitikin, geli, dicubit, sakit. Artinya hati manusia kadang cinta, kadang benci. Kalau misalnya dicubit gak sakit, dikelitikin gak geli, berarti baal. Kebal ya gak punya perasaan. Maka ketika orang itu sedih wajar, orang itu ada cinta wajar, pengen balik, satu istaftik kolbaka. Tanyakan pada hatimu, kalau emang pengen balik aja gak usah pakai gengsi. Dia kan mantan, ngapain? Alah padahal cinta. Gak usah pakai pura-pura. Gak enak tuh pura-pura bahagia itu gak enak, apalagi pura-pura lupa.
Yang pertama istafti kolbaka, tanyakan hati nuranimu. Yang kedua istikharah kepada Allah. Ya Allah, kalau emang itu yang terbaik, ya Allah berikan yang terbaik. Kalau emang enggak, pisahkan dia agar aku bisa melupakannya. Yang ketiga, tadi sudah dinyatakan oleh guru kita, bangun, sujud, aksirus sujud, aksirus sujud. Banyaklah sujud kepada Allah. Karena apa? Cinta itu adalah milik Allah. Ya gak sih? Yang benci itu juga karena Allah. Maka minta petunjuk kepada Allah Subhanahu. Enak kalau dia minta sama Allah. Nah kalau kita bukan nyelesain masalah malah makin banyak masalah, ya kan? Kalau sama Allah masalah bisa selesai. Kalau sama kita masalah makin banyak. Maka yang ketiga, setelah kita bertanya pada hati, setelah kita istikharah, setelah kita minta kepada Allah, baru yang keempat, jalanin hidup ini. Udahlah, terusin aja hidup ini. Ngapain sih nengok ke belakang? Capek tau gak sih? Makasih banyak Ustaz Zalulung, tepuk tangan buat Ustaz Zalulung. Jamaah, Yeay. kita lanjut lagi nih ya. Saya mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang ada di sini buat bertanya langsung sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya sekarang angkat tangannya. Ayo silakan angkat tangan. Tadi dari sini udah, dari sini udah. Sekarang dari Bapak TNI nih, kok dari sebelah sini kayaknya. Oh boleh Pak, mohon izin Pak. Namanya siapa Mas? Izin perkenalkan diri, nama saya Kopda Aris Purwanto dari Kesatuan Korem 072 Pamungkas. Wah Masya Allah. Silakan Mas Aris, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Wah bikin Waalaikumsalam. dipanggil ini datang langsung. Ketika dulu kan saya punya teman, dia itu suka membuli saya, Suka membuli. suka membeli. Siapa yang membuli? Sudah tentara masih dibuli. Dulu. Dulu. Bahkan merendahkan kita Pak Ustadz. Kalau masalah merendahkan jangan ngomong-ngomong rendah. Lanjut Mas Aris silakan. Dan tiba-tiba dia datang kembali Pak Ustadz, Wah. minta bantuan. Dulu ngebully, sekarang datang minta bantuan. Setelah dia lihat udah jadi TNI AD. Gimana Ustadz? Ini sepatu siapa ini? Kayaknya nggak kepake nih sepatu. Terus pertanyaannya gini Pak Ustadz, Pertanyaannya masih berlanjut. Masih berlanjut. apakah kita harus move on dengan sifatnya yang dulu Pak Ustadz? Tepuk tangan buat Mas Aris, makasih banyak. Silakan Mas Aris. Satu hal buat kita semua. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Itu salah. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu namanya ihsan. Kalau membalas kebaikan dengan kebaikan, itu namanya balas jasa. Tapi kalau kita membalas keburukan dengan lebih buruk lagi, maka kesempatan. Nah, ini salah. Namanya zolim. Maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Maka itu namanya ihsan. Yang paling pertama kita lakukan, maafkan dia. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, apa bedanya kita dengan dia? Betul tidak? Belajarlah dari orang yang jahat kepada kita. Sekali lagi, ulangi. Belajarlah orang jahat kepada kita. Karena dengan kejahatannya dia membuat kita berhasil. Kita pernah dibully sehingga kita memperlihatkan keberhasilan. Berarti kita harus berterima kasih sama dia. Belajar dari Siti Zuleha. Tahu Siti Zuleha? Tahu Siti Zuleha? Yang pernah jatuh cinta sama Nabi Yusuf yang ganteng. Ada masalah? Apa yang dilakukan Siti Zuleha? Ketika dia omongin, Siti Zuleha, kamu diejek orang, dihina-hina, wanita hina, jatuh cinta sama Yusuf. Apa yang dilakukan Siti Zuleha? Dia undang semua wanita itu untuk datang makan di rumahnya. Yang mengejeknya, yang menggibahnya, Gosipin. menggosipinya, diundang makan. Ibu pasti ngundang makan juga, tapi dikasih racun kan? Siti Zuleha tidak. Dikasih makan, setelah makan puas. Kaget wanita-wanita itu. Kenapa kita diundang?
Padahal kan kita ngomongin, kita gosipin, kok kita diundang makan. Habis setelah makan itu, makan makanan penutup buah. Buah yang pakai pisau. Itu dikupas. Pada saat dikupas, Nabi Yusuf disuruh lewat. Jeng jeng jeng. Jeng 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 jeng. Gak ada musiknya. Pas jalan, tahu wanita itu mengupas tangannya. Setelah lewat, ke apa kata Siti Suleha? Silakan lihat tanganmu. Ingat, cuma satu kali lewat Nabi Yusuf terkupas tanganmu. Saya setiap hari lewat-lewat. Maka terkupas hatiku. Bisa jadi orang jahat sama kita karena dia Bener. tidak tahu siapa kita. Benar. Tuh Mas Aris ya, dengerin Mas Aris, makasih banyak Ustaz. Pengalaman saya selalu diledek, dihina, dibully, ustaz kecil, pecicilan. Saya tidak pernah marah. Apapun kata kalian, saya sudah di Trans TV. Ada yang ngunjukin sama saya. Apa sih? Mohon izin Pak Wakapolda, Ibu, ini ada yang ngunjukin sama saya, katanya Mas Fadil lagi di Jogja. Mampir dong itu, bisa katanya main ski tanpa es. Tunggu dulu. Ustaz Selalu mau ikut gak Ustaz Sam? Kemana? Main ski Main tanpa ski. es. Main seki tanpa es jadinya apa dong? Es serut kali ya? Seki. Tunggu dulu. Saya tanya. Pak, Emang ada Pak? Ada. Ada? Ada. Ada Pak? Gimana? Ada, Bu? Ada. Yang jelas kalau di Jogja nggak ada yang mengecewakan. Ayo kita ke sana Mari langsung. kita ke sana. Kalau gitu Kesana aja kita. kita ke sana. Bapak mohon izin Pak, ya Pak ya. mohon izin, Terima Pak, kasih ya. banyak. Kita ke Ibu sana, Pak, semuanya ya. terima kasih Ya. banyak. Nanti kita mau lanjut lagi, mau jalan-jalan main ski tanpa Tanpa es. es. Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Main ski tanpa